Shalom, apa kabar? Salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan. Hari ini sungguh indah, walaupun panas-panas dan ada berita tentang bagaimana kita harus pakai masker. Kalau setelah jam 6 di kota Perth mulai ada virus, kita terus akan berdoa supaya segera virusnya dapat ditemukan dan dapat dikarantin orang-orangnya sehingga kita bisa bebas kembali. Jadi hari ini saya buat rekaman dalam garasi aja tanpa masker, bisa kan? Nah, saudaraku, ada berita yang baik yang saudara juga mungkin akan menjadi bersukacita apabila saudara mengenal berita ini. Saudara tahu nggak? Menjelang tahun 2022 kita akan segera masukin dan kita perlu memiliki sebuah visi yang sama, misi yang sama supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang terbaik yang Tuhan sediakan apabila ada persamaan di dalam visi dan misi kita. Dan Tuhan ingin supaya hal-hal yang penting ini, persamaan visi dan misi, terjadi dalam hidup kita. Caranya gimana? Kita harus duduk bersama, berjalan bersama karena pimpinan Allah Roh Kudus, bukan karena kekuatan kita. Itu menjadi suatu kebahagiaan yang sangat penting dalam hidup kita. Dan Allah sumber segala-galanya, yang sanggup menyediakan, yang sanggup memberi jawaban dalam segala kebutuhan jasmani maupun rohani kita, tidak perlu diragukan lagi. Tetaplah bersama Tuhan dan Tuhan akan menepati janjinya. Seperti yang ditulis dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya coba mempraktekkan bagaimana memiliki visi dan misi yang sama dalam keluarga saya atau dalam contohnya kepada anak saya. Anak saya waktu itu kan tidak mengerti bagaimana caranya mendapatkan sebuah hal-hal yang surprise dalam hidupnya. Dan satu ketika waktu saya habis berenang, lalu saya pulang, saya bilang, Joyce, kamu mau nggak, Joyce? Coba ikuti perlombaan ini mewarna. Dan dia akhirnya buat mewarna ya. Ternyata kemarin saya dapat panggilan, dia dapat juara 1. Itu surprise banget. Coba kalau saya tidak menjadi pemberita yang baik kepada anak saya, mungkin dia tidak memiliki suatu pengalaman yang bagus, tidak mendapatkan yang terbaik, hadiah yang terbaik. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan tahukah saudara apa hadiahnya? Menarik sekali. Coba kalau saudara terus berbicara, miliki waktu bersama dengan anak-anak saudara, keluarga saudara, suami atau istri saudara, pasti mendapatkan hal-hal yang surprise. Bukan saja hal-hal jasmani, tapi hal-hal rohani. Apa yang kita ketahui mesti kita sampaikan kepada yang lain, kepada anak kita, terutama kepada keluarga kita, pasangan kita. Akhirnya apa dalamnya ini? Saudara tahu, dapat yang kayak gini, ini yang mahal punya, yang bagus katanya. Terus dapat lagi botol, dapat lagi coklat. Menarik kan? Nah, akhirnya semua itu sudah disediakan, tinggal kita harus meraihnya. Ini baru satu contoh. Tahun 2022, jangan lihat hal-hal yang menyedihkan yang mungkin terjadi, virus-virus yang menyebar kemana-mana, tapi coba saudara fokus berkat yang sudah disediakan Allah kepada setiap kita, karena dia akan memenuhi segala kebutuhan saudara. Jangan fokus kepada hal-hal yang kira-kira menakutkan atau merusak, tapi hal-hal yang Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Dia sudah sediakan untuk kita. Terus pacu dengan segala yang terbaik. Jangan putus asa, jangan putus semangat. Tetap percaya bahwa Tuhan itu indah bagi setiap kita. Saya ajak kita nyanyikan puji-pujian lalu kita berdoa ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga
suaramu kepada Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, amin. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sembah Dia. Dia mampu memulihkan, mampu memberkati, mengangkat segala kutuk-kutuk dosa perkataan. Bebaskan kami Tuhan, menampung berkat-Mu. Kami mau meraih visi dan misi-Mu dalam hidup kami manusia ciptaan-Mu, Bapa. Tolong setiap anak-anak-Mu segala pergumulannya Tuhan. Biar Engkau yang memberikan kemenangan, jalan keluar, hikmat, kekuatan, urapan, kemampuan untuk mengandalkan Tuhan tetap terjadi dalam hidup setiap saudara-saudara kami. Bahkan keluarganya yang belum percaya Tuhan, belum sungguh-sungguh buat semuanya jadi percaya dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Karena apabila kami yakin akan kebenaran firman-Mu dan menghidupinya, maka segala sesuatu, keamanan, kenyamanan, kesukaan, kedamaian itu makin menjadi pengalaman hidup kami. Tolong Tuhan mereka yang sedang terlunta-lunta, yang berada di dalam keputusasaan, kesakitan ataupun tekanan, kami usir semua sakit itu dalam nama Yesus. Baik sakit di jiwa, sakit di bagian dada, bagian tubuh ataupun bagian rohnya, jamah dan beri sembuh. Sembuhkan Tuhan, hancurkan semua sakit penyakit. Taruh tangan saudara tempat yang sakit, baik yang cancer, yang stroke, yang sakit di mata, telinga, bahkan yang di jantung. Kami tolak semua sakit itu dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Yang leukemia, yang Parkinson, yang stres, depresi, bipolar ataupun autis, kami tolak sama-sama. Penyakit tidak boleh mengganggu, karena oleh pilu-pilu Yesus sakitnya sudah disembuhkan. Yang batuk pilek, bahkan yang terancam dengan virus apapun juga, Tuhan enyahkan semua sakitnya dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, di dalam Tuhan ada harapan yang besar. Semua ancaman penyakit tidak boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan bersihkan kota kami masing-masing, negeri kami. Oh Tuhan, biar benua Australia bahkan juga Indonesia, di setiap tempat dimanapun kami berdoa menginjakkan kaki ini, biar semua dipenuhi dengan kuasa Allah sehingga menghancurkan semua sakit penyakit. Tidak ada satupun serangan penyakit apapun juga bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang terus berharap kepada Tuhan. Proteksi kami semua dengan kuasa darah-Mu. Berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya semua bisa dapat mengambil keputusan kebijaksanaan dan mensejahterakan orang-orang yang dipimpinnya. Berkati Tuhan dengan jalan-Mu yang terbaik. Tolong mereka yang masih terikat dengan segala hal-hal yang buruk, supaya Tuhan lepaskan kami semua dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikan roh kesetiaan, kemampuan untuk tetap mengandalkan Tuhan lebih dari segala perkara. Tolong Tuhan supaya setiap kehidupan kami makin hari makin indah di hadapan Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Berkati juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang kepingin
dapat kebahagiaan dalam keluarganya, jauhkan dari segala kuasa perkataan cerai supaya tidak terjadi perceraian. Bahkan yang sudah melemparkan kata-kata negatif supaya batalkan semua. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan, terjadi kemampuan untuk terus dapat kebahagiaan di tahun-tahun yang akan datang. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang masih terikat dengan hutang piutang, buat kemampuannya untuk berproduksi di tengah-tengah segala ancaman apapun juga, sehingga dengan hikmat Allah dia dapatkan hasil yang terbaik untuk membayar hutang-hutangnya. Bahkan yang diutangi juga tolong Tuhan supaya mereka yang mengutanginya dapat terselesaikan dan membayar hutangnya. Engkau yang memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan, mereka yang mau jual rumah, jual tanah, bahkan yang mengalami kesulitan dalam penjualan, dalam mencairkan dananya, supaya Tuhan juga sediakan berkat yang istimewa. Kami bersyukur Tuhan karena cara-Mu ajaib. Kami bersyukur Tuhan karena di saat kami memanggil nama-Mu, Engkau turut bekerja bagi setiap orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu. Berkati supaya makin banyak orang datang kepada Tuhan, percaya dan menerima segala yang terbaik, baik untuk jasmaninya maupun untuk rohaninya. Pimpin setiap langkah-langkah hidup mereka yang sedang batuk pilek ataupun terancam dengan segala macam-macam hal yang membuat dia khawatir terhadap virus yang ada di dalam tubuhnya, supaya Tuhan enyahkan semua simptomnya, supaya tidak ada satupun sakit yang membuat dia demam, pusing ataupun lainnya, ditolak semua dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur dan berbangga punya Allah yang hidup. Ini doa kami berserah semuanya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Bye. Jangan lupa like dan bagikan kepada yang lain.